Siapa di antara Wawan, Primawan, Popon, dan Iva yang memang menjalankan praktek seks pranikah? Teks luar nikah gitu maksudnya Mas Panji. Betul, udah ngewe sebelum kawin. Saya, tuh gue udah ngaku. Saya lah. Dua, Wawan. Kan lu belum nikah Bang Wawan? Iya. Ya, Bang. Belum Kan nikah sebelum kan nikah. pranikah. Maksudnya sebelum nikah. Oh iya. Iya, Ya, ayo. saya deh, ngaku deh, saya. Saya deh ngaku deh. Tiga, Ya, Deh, saya empat. orangnya jujur. Iva nggak perlu. Iva nggak perlu ya. nggak perlu. Iva kita Mas jaga Panji udah kesucian. tahu loh Mas Panji. Saya tahu. Saya tahu. Saya juga. Bang Popon Saya belum. Ayo, kenapa? Sekarang, kenapa gue nanya gitu? Karena pertanyaannya adalah, apakah lu beneran, ini bukannya bermaksud sompral ya, ini kan bermaksud sesuai tema aja nih. Apakah lu semua beneran takut sama HIV AIDS? Takut. Takut Bang. Takut lah. Oke, pada zamannya. Sekarang gue tanya, kalau sekarang masih takut HIV AIDS kan? Takut. Takut Masih. banget. Masih takut ya? Iya. Gue pikir udah berubah loh. Karena kan Magic Johnson kena HIV AIDS tahun 92 sampai sekarang masih buka Starbucks gue lihat. Masih happy-happy aja. Kan sekarang kan em, pengobatan HIV AIDS itu udah di cover BPJS full. Terus ada banyak teman-teman kita yang kena HIV AIDS yang ya udah berarti hidup bersama dengan obat aja. Tapi berarti untuk kalian semuanya masih mengkhawatirkan ya? Khawatir banget Mas Masih lah, Mas. Panji. Masih. Oh. Tapi Terlebih kenapa? mungkin kayaknya karena ini Mas Panji juga. Karena masih terpatri kayak itu penyakit yang azab tau. Iya. Jadi Kayak bukan inilah penyakit, kayak masih Betul. penyakit betul. aib gitu, penyakit oh, aib penyakit banget aib, gitu. penyakit azab. Jadi kita ya takut lah karena itu, gimana nggak takut gitu. Nah, berarti lu pada kurang baca dong. Kan HIV AIDS bisa kena Hmm. jarum suntik, bisa kena jarum tato, bisa Nah, kena jarum Kan- super. Aduh. Iya, Aduh, kacamata gue lupa ada kacamata. pun ini Mas Panji, pun yang dulu kan sempat ada yang gosipnya orang naro-naroin jarum suntik di bangku betul bioskop. di bangku bioskop. Biar orang kedudukan ketancap kena. Itu kan kayak, wah gila kalau kita kena di situ kayaknya sial banget hidup kita gitu. Apa emang Iya. kita pantas kena? Apa kita memang diajak kan gitu? Iya. Terus Ya, kalau tapi kena juga ya elah, udah nggak ngewe tetap kena gitu kan. Lah itu dia. Gitu. Yang paling Tadi- ditakutin kalau suami yang selingkuh terus main cewek di luar sana, istrinya yang kena gitu Mas Panji. Oh, itu ya, juga. gue setuju. Ya. Itu setuju. Itu sering terjadi. Makanya waktu tahun 2016 gue punya beat soal regulasi prostitusi. Betul. Karena negara-negara yang meregulasi prostitusi, penyebaran HIV-nya turun. Tapi saya Bapak dituduh. Jenggo, Bapak Jenggo. Itu beat Tapi ya. saya tidak disetujui. Oke, kenapa gue ngomongin soal HIV/AIDS? Karena mereka 1, 2, 3, 4 bersama dengan, sorry gue ganti kacamata bentar ya. Sorry nih gue ketergantungan. Bersama dengan Rizky Teguh, Marcel Widianto dan Fajar Nugra akan mengisi Comika Porn edisi spesial Hari AIDS yang akan dilakukan rencananya di Usmar Ismail pada tanggal 1 Desember 2023 jam 8 malam. Jadi Wawan Cikok akan nge-host. Kemudian ada Rizky Teguh, Musdalifah Basri, Popon Kerok, Indra Frimawan, Marcel Widianto, Fajar Nugra. Udah gila ini line-up-nya. Gila. Wah, Gila respect. banget. Yang paling menarik adalah Musdalifah Basri, karena kalau misalkan penonton setia Comika sadar atau ingat, Iva adalah salah satu pengisi Comika Porn pertama, betul Pak? Betul Mas Panji. Waktu itu aku nge-MC waktu itu. Betul. Dan waktu itu ini zaman-zaman Comika Event masih ini ya, masih belajar bikin acara. Acaranya mati gara-gara kabelnya kesangkut kaki kru. Internetnya Nyangkut apa kesandung?
kesandung. Kesandung. Jadi Jadi nggak ini rekodnya mati gitu. rekornya mati, internet mati, semuanya mati gara-gara semua master kabelnya tuh nyangkut ke si satu kabel yang ke tendang kaki orang. Itu masa lampau. Iva masih ingat nggak waktu itu Comikapon 1 siapa aja yang ngisi? Gue lupa deh. Kayaknya Udah ada agak lupa Ogi sih, ya. Mas Panji, tapi kayaknya ada Bang Uus, Ogi. terus Heeh. aduh saya lupa Mas Panji. Saya ingat nih Bang Uus. Udah lama sih itu. Udah lama. Yang gue ingat ada si Ogi Simanjuntak kan? Oh Si iya. Tompul. Oh iya. Ogi apa sih si Tompul ya? Apa Si Simanjuntak? Tompul. Oh, si Tompul Mas Panji. Iya, Batak betul. Simanjuntak semua. Iya, ada si Ogi si Tompul. Nah, jadi kalau misalnya ganti kacamata lagi. Udahlah, nggak usah pakai kacamata ini. Tahu, ribet Tahu, jadi sendirian. Jadi, kalau misalkan ada yang ingin nonton, sekali lagi acaranya adalah 1 Desember 2023 di Usmar Ismail. Ini adalah acara tematik Comika Event kedua yang dilakukan di luar markas Comika. Yang pertama kemarin Komikaze, sangat sukses. Dan yang sekarang adalah Comikapon, dilakukan di Usmar Ismail, Jakarta. Nah, tiketnya, lu bisa nonton langsung di Usmar Ismail, ataupun nonton live streaming lewat aplikasi Comika Event. Dua-duanya dibelinya di aplikasi Comika Event, tiketnya. Tapi kalau misalkan lu mau dapat diskon 10% untuk beli tiket live streaming plus replay, pakai kode promo gue, Virus Panji, caps lock nyambung, Virus Tawa Panji. Betul, nanti dapat potongan 10% untuk nonton live streaming plus replay, nonton live streaming plus replaynya di aplikasi Comika Event. Untuk yang nggak tahu replay itu apa, itu adalah fitur. Sehingga kalau misalnya lu udah beli tiket live streamingnya, yang paling sering sih karena lu ketiduran, kelupaan, internetnya jeprut, laptopnya dipakai, atau ditarik pinjol, apapun lah itu, dan nggak sempat nonton, lu masih bisa nonton ulang, gitu kurang lebihnya. Biasanya replaynya tersedia 24 jam setelah acara, kalau gue nggak salah. Nah, temanya adalah spesial Hari AIDS, karena Comika Porn itu intinya sih ngomongin kehidupan kita-kita aja, kami-kami yang udah pada ngewe, sih gitu. Di sini yang udah nikah 3 ya? Yang belum? Iya, gue mau Wawan doang belum. Iya, kenapa Frimawan sama nggak nikah? Kan enak, Frimawan X Wawan nanti. Frimawan love Wawan. Enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Kan bukan jodoh, gue sama Wawan bukan jodoh. Iya. Oh, bukan Karena ya? siapa? Primawan kurang tahu, semok bisa sih. aja. Kalau dia semok kayaknya gue mau. Iya. Kekurusan buat gue. Popon kalau gitu. Udah nikah duluan. Udah nikah Mas Panji. Padahal enak tuh ciuman pakai gigi di tengah kosong itu kan. Anjing. Ngomong-ngomong soal Wawan menikah dengan Popon, sebenarnya kan dulu ya HIV/AIDS itu kan dikenalnya adalah penyakit homoseksual dulu tuh. Makanya jadi setiap kali ada yang kena AIDS itu disangkainnya, oh lu homo ya gitu. Padahal itu nyebarnya tuh bisa cowok ke cewek, cowok ke cowok. Yang nggak bisa tuh cewek ke cewek ya. Oh, nggak bisa? Iya, Ya sulit Mas Panji. Paling yang kena HIV timunnya apa pare gitu. Oh iya, kalau masuk timunnya ke sini. Iya, yang masuk timunnya. Ya, itu tuh yang sebenarnya ya kita berlima sih sebenarnya tidak cukup punya ilmu ya untuk ngomongin soal ini. Tapi prediksi gue kayaknya kalau lesbian nggak bisa saling menularkan deh. Berarti untuk menurunkan angka penyebaran HIV/AIDS, mari kita dukung semua perempuan untuk jadi lesbian. Waduh, gue nggak ikut. Kok ke situ arahnya, Mas? Gue nggak ikut-ikutan nih kalau kampanyenya begitu. Ada Popon nih, ada Popon yang against itu tuh. Masalahnya nih, Bang Panji emang kesannya mendukung ke situ kan. Kalau itu udah tercapai, yang sebelah sononya kan mau sama siapa? Iya. Emang mau pro ke sono kan? Gitu juga. Iya. Kalau gitu gue mau melempar pertanyaan baru. Pernahkah kalian di masa-masa penuh dengan begajulan dan segala macamnya, sampai dengan sekarang deh, ini biar Iva juga bisa ikutan. Pernah nggak khawatir
kena namanya istilahnya apa ya? Pokoknya penyakit seksual menular. Nama resminya gue lupa nama istilahnya. Dalam hubungan lu pernah nggak? Kayak gue cerita dulu. Kekhawatiran mah pasti ada lah, pasti. Namanya kekhawatiran kayak gitu-gitu, makanya ada tindakan preventif dulu kan. Seperti tidak ngewe, ya itu Seperti tadi tidak ngewe. Ceritanya Rajin canggung. olahraga. Gitu. Emang Penyakit menular itu kayak gimana Mas Panji ya? Apa namanya kan ya? gonorea gitu ya. Ya, gonorea Raja apapun Singa sebenarnya. gitu kan ya. Iya. Mungkin pernah ngalamin apa gitu kayak, ini kenapa ya titik gue ya? Atau ini kenapa ya ini gue ya? Wah, jangan-jangan gue ketularan gitu. Atau bahkan suatu hari aja, abis nonton klip di Reels atau di TikTok atau di YouTube, terus anjing gue periksa nggak ya gitu. Ada nggak masa-masa kayak gitu? Frimawan tadi kan udah cerita ada. Kekhawatiran. Waktu itu akhirnya gue meriksa nggak? dulu Bang Wan, ayo. Gue sih Enggak. khawatir, cuma nggak meriksa. Tapi akhirnya ya jadinya ya kayak Primawan tadi, preventif ya pakai kondom gitu. Gue nggak doyan pakai kondom, bingung gue. Iva, lu sebagai perempuan beda nggak sih kalau misalkan cowok ngewe sama lu pakai atau nggak pakai kondom? Beda Mas Panji, pakai kondom Sambil ngomong anjing lucu banget. Lucu banget bangsat. Beda Mas Panji ngewe pakai kondom sama nggak pakai kondom mah. kan nggak ngomong Lucu hubungannya. Iya. Ini kan cuma ngobrolin soal produknya aja kan. Beda sih Mas Panji ya. Sambil pamerin hasilnya kan. Ini kan hasilnya nih Mas Panji. Cuma gue tuh hari ini Mas Panji, muka gue kan agak gatel nih. Gue tuh tadi di Instastory tuh gue bilang, ini kenapa ya? Kata teman-teman, wah itu penyakit menular tuh bisa jadi dari kelamin gini. Itu kok bisa ke muka kata gue. Katanya kena herpes apa gitu katanya. Kan gue jadi Masa ke muka, emang dipeper di muka anjir. Oh, bisa juga jangan dia. Karena netizen gitu. Kagak ngerti lah gue. Tapi Iva, kalau netizen mah goblok, nggak usah lu dengerin. Tahu. Bener. Iya, netizen mah goblok semua, sotoy semua. Gimana coba caranya herpes bisa ke muka? Wah, Kita lagi katanya gini, ternyata lagi bisa. zaman Mas Panji. Iya sih. Iya. Siapa tahu ada yang buang ke muka kan. Iya. Istilahnya itu Faisal. Nah, kebalik Mas. Keliru, maaf. Facial. Ya. Facial. Ya. Siapa di sini yang pernah facial ke cewek? Saya dong. Gue pernah sih. Nggak pernah. Ini lamanya mikir siapa yang pernah gue gituin atau mikir jawab atau enggak mikir duluan. Kalau ada temen yang jawab ikut deh. Kayaknya gue banyak diem deh nih di sini. Gue masih punya adab, Kadang-kadang kan diem deh gue. Kadang-kadang kan hal-hal seperti itu kan kita lakukan karena act of service. Lu pernah denger nggak act of service? Benar. Kan ada ini love language tuh ada banyak, ada physical touch, ada act of service. Ada emang ceweknya yang pengen. Gue nggak tahu ya, lu pernah denger atau enggak? Tapi cewek tuh kadang-kadang kalau ngewe minta dicekek loh, minta. Iya. Oh itu banyak di Twitter. Iya. BDSM. Sampai ditarik-tarik rambutnya. Ditetesin pakai. Ya. Ditetesin lilin. Tapi lilin kelenteng tuh kalau yang gede buat. Ditetesin lilin tapi sikap lilin gimana kalau sikap lilin? Iya. Bisa. Enggak, Iva, tapi bener kan perempuan kan kadang-kadang minta digituin kan? Aku sih lihat di Twitter banyak gitu Mas Panji, cuma kalau gue sendiri sih enggak gitu. Oh, iya, tergantung juga, nggak semua Bang Panji. Ya memang. Tapi lu pernah dengar temen-temen lu cerita senangnya begitu? Ada waktu itu si Ebel. Nyebut nama gue. Disebut. Waktu itu. Kalau Ebel mah nggak apa-apa. Ebel kenapa? Ini jadi
abis nonton itu 50 Shades of Grey itu Oh ya. mau begituan kan, udah minta dicambuk deh ceweknya. Dia ambil Anjir. Pakai Dia cambuk ambil reok 10 yang gede lidi. banget. Masukkan Oh setan. gitu, minta dicambuk. Minta dicambuk. Di ini Abel ambil sapu lidi. Itu mah lebih kayak maghrib Bocah belum dihukum. pulang dimarahin Iya. bapaknya. Dihukum. Kayak gebukin kasur. Iya. Tapi itu udah lama banget Mas Panji. Iya, tapi itu berarti kembali ke omongan gue, kadang ceweknya yang minta, Pon. Iya Mm-mm. benar. Emang lu nggak pernah Teknisnya. sama cewek yang pernah minta disiksa? Enggak. Ntar aja lah di neraka lah. Ntar juga disiksa. Iya. Dikubur juga udah disiksa Mas. Kata Popon, hidup sama gue aja udah tersiksa, Aduh. diserang cewek mulu. Itu kalau cewek yang suka BDSM kalau di KDRT gimana deh? Biasa aja kali. Si Popon Nyari. ya anjir. Iya. Aduh, Kan dia senengnya gua nggak begitu. ikutan dah. Bagaimana sih? Tapi lu pernah nonton ini nggak, film judulnya Gone Girl, Ben Affleck? Belum. Loh. Yang ceweknya ternyata jahat itu kan. Iya, itu sakit jiwa tuh, Pon. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh, Pon. Iya. Cewek yang disiksa nggak kenapa-napa. Slow. Hmm. Tapi kita coba balik lagi ke Iva. Iva tadi sempat cerita, Iva bukan tipikal cewek seperti itu. Iva berarti tipikal submissive ya? Kalau Apa itu Mas Panji? Submissive itu nurutan sama pasangannya. Iya. Disuruh aja iya. Iya nurut aku, disuruh apa aja. Oh, submissive. Pas lagi begituan lu pernah nggak disuruh beli rokok, Pak? Bikin teh pernah disuruh bikin teh. Disuruh bikin. Tapi masih nempel sama suaminya, masih Dian. Jadi namanya berdua-dua juga yang bikin teh. Bikin teh Sambil berdua-dua ngaduk juga. teh. Kalian bertiga, Wawan, Primawan, Popon, kalau disuruh milih aja ini preferensi ya, nggak usah cerita masalah, preferensi aja. Lebih seneng cewek submisif atau lebih seneng cewek dominan? Dominan sih gua. Submisif Siapa aja. dulu? Submisif gue. Gue submisif juga. Gue juga Submissive. Gue submisif. dominan sih. Soalnya Lu gue senengnya introvert gitu kan. Ih, keren. Dalam hubungan aja Keren introvert. Keren banget. Jadi udah, itu aja dah gitu. Oh, jadi Primawan ini seneng istilahnya itu, cewek itu, namanya apa ya? Dominatrix. Iya, dominatrix, betul sekali. Iya. Nah, itu kan. Jadi lu pernah diapain aja? Di borgol pernah nggak, Primawan? Sama polwan, Ayam tapi gitu. ceweknya polwan. Tapi habis Emang nyolong. disuruh ngaku ya. Iya. Iya. Nggak di borgol sih, kabel tis aja. Itu baru awal-awal tuh. Belum borgol besi. Cerita di mana teman-teman kamu gitu. Di mana kamu dapat barang ini? Tapi Primawan nggak ketawa-ketawa doang nih, berarti ada pengalaman ini mah. Enggak, maksudnya ya udahlah, lu mau ngapain dah terserah lu gitu. Kalau gue mah, kan gue kan apa ya istilahnya tuh pasif gitu. Lu berarti lu yang pernah disuruh beli rokok ya? Gitu kalau saya. By the way, biasanya rokok itu kan identiknya tuh setelah berhubungan seks terus pada ngerokok. Cigarette after sex. Tuh, pertanyaannya, kalian pernah ngewe sambil ngerokok nggak? Gue pernah dengar cerita temen gue, ngewe sama ceweknya ketika dia ngewe tuh sambil ngerokok, terus gue ngerasa keren juga tuh kayaknya ya. Cuma masalahnya tidak pernah ada satupun pasangan gue yang ngerokok, jadi gue nggak pernah ngebayangin atau ngalamin kayak gitu. Kalian pernah nggak? Gue pernah tapi belum sampai ngewe, baru oral aja, di oral, tapi gue ngerokok gitu aja kayak anjing keren. Anjing keren banget. Keren. Primawan pernah, Primawan? Popon. Enggak, gue nggak coba Popon dulu. Gue nggak pernah. Iva sebelum. Kalau suami aku
suami aku orangnya nggak perokok, Mas Panji, paling makan Indomie. Lucu banget sih. Anjing. Bangsa. Lucu banget bangsat. Ngebayangin dia di sepol sambil makan mie. Kan kalau masih baru-baru masih panas suka nyiprat-nyiprat ya. Iya. Nyiprat-nyiprat tuh. Enggak kan? Masalahnya di bawah bunyinya, di atas bunyinya gitu loh. Nyeruput. Sama-sama nyedot. Sama-sama nyedot. Sama-sama nyedot, cuman yang di atas nyedotnya dikit-dikit gitu. By the way, gue punya temen bilang daripada cigarette after sex lebih pol mango after sex. Jadi menurut dia habis ngewe makan mangga itu wah optimal banget lah. Kalian ada Kayak nggak? kejadian di kampung-kampung udah habis ngewe ngerujak tuh kayaknya ya. Sama Ribet. tetangga ibu-ibu pakai daster. Pertanyaannya, Mas Wadi itu mangganya udah dikupas sebelum apa? Iya. Kupas. Kalau Atau kata belum temen- dapat mangganya, Banyak nyari macam. dulu. Nggak. Kalau kata temen gue ceritanya adalah kelar ngewe nih pasangannya inget, oh gue ada mangga di kulkas. Jadi masih pada capek gitu, terus ceweknya ke kulkas ngambil mangga, terus mereka makan. Setelah itu minta motong mangga adalah tanda untuk ngewe. Primawan nggak ini dia nggak akrab dengan makan mangga habis ngewe, cabut dia. Aktivitas favorit setelah ngewe? Ngerokok Apa? lah. Gua Rokok satu. Ifah Popon? Sorry. Aku itu Mas Panji makan mie. Ya benar, enak sih. Enak sih. Wah, Mandi, iya. rokok mandi. sambil ngobrol tuh enak Mandi banget. wajib. Kalau saya mandi wajib. Mandi juga ya. Kalau Langsung subuh ya. kan dingin, Bang Popon. Emang nggak, jangan subuh-subuh makanya. Ya nanti gue mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Freeman masih nyangkut lagi. Pertanyaan berikutnya gue adalah, kan setiap orang kan punya siklus horny, benar nggak? Iya. Iya. Orang tuh ada jam-jamnya di mana di situ tuh dia horny-horninya. Iva ngomong kayak gitu karena mungkin subuh ya. Horny-nya tengah malam kali ya. Kalau Ya, Iva Mas malam Panji. ya? Aku kalau suami biasa tengah malam atau enggak biasa subuh gitu-gitu sih. Cuma kalau kadang siang juga kalau lagi gabut. Nengok kanan, nengok kiri, toleh-toleh. Nggak ada nih tetangga anjing nih. Itu sikat yuk. Gitu. Kalau Popon, lu ada jam sange gitu nggak? Gue apal banget nih, gue setiap jam segini gitu. Dan biasanya kita hafal juga jam sange pasangan. Dan biasanya suka nggak ngeklop. Artinya nggak selalu klop ya. Enggak sih, kayaknya kayak karena tahu kayaknya yang begitu-begitu biasanya malam ya kan, orang bilangnya malam Jumat apa gitu kan. Jadi emang selalu ya malam deh. Entah mau habis maghrib lah, mau entah jam di atas jam 10, jam 12 gitu malam. Terus itu mandi tidur gitu. Oke, Frimawan, kalau lu nggak sempat nangkep, tadi kita lagi nanyain siklus jam sange. Tiap orang kan pasti punya jam-jam sange. Kayak contohnya, gue tuh terjadinya itu setiap berjibaku tuh jam 10, jam 11. Kayak jam-jam produktif gitu ya? Oh iya juga sih. Iya, kayak jam-jam produktif. Ya, Wawan Cikuk, ada jam sange nggak? Ah, lu mah sange mulu. Kagak ada. Sange mulu lu mah. Iya, bener. Namanya juga nabirong, nafsu birahi merongrong ya dia. Enggak disikat ya. Ya, kalau dipancing ya sikat, kalau enggak ya enggak. Malam juga kadang kalau lagi males ya kagak gitu. Kalau lagi pengen iya, kalau enggak gitu. Iya. Ya? Oh ya, oke. Kalau Indra Frimawan, ini selaku submisif, subboy, harus nurut sama pasangannya kapanpun pasangannya mau ya. Kayaknya dari 2000 berapa? 2000 berapa tuh? 2000. Dua intinya, orang. 2013. Intinya gue kayaknya bukan gue yang mulai pertama gitu. Karena lu ya introvert. Kayaknya Frimawan bukan introvert deh. Kayaknya dia malas dah. Pemalas Bisa jadi dia. deh. Bisa jadi, bener. Bisa jadi. Mungkin iya, itu kan? ya. Biarin dah. Lebih ke lu aja mager ya.
mungkin. Semalam lu ngewe sama siapa, Primawan? Ya Allah. Ya Allah. Mungkin itu yang kita nggak bisa relate sih Bang Panji, apa yang dirasakan sama manusia tampan kan gitu. Iya. Kita kan mengejar-ngejar, kita kan harus berusaha. Kalau dia kan dikejar. Gak Pon. Enak mah jadi lu mau, Indra. Ya. Itulah, Enak. tapi Wawan nggak cakep, ngewe mulu juga. Ya kan terapis. Oh Nggak iya, dikejar nggak itu mandang. mah. Itu mah lebih nggak dikejar, tapi tarik tunai. Emang nggak bisa pakai kris? Ya, tangan kosong aja Bang, tangan kosong. Gratis nggak gitu? Gratis nggak? Itu nodong Mas, maaf Iya. Mas. Sorry. Kris. Krisnya dipakai untuk nodong lagi, bukan kris QR. Oke, by the way, untuk yang nonton dan tidak merasa nyaman dengan obrolan ini, itu pertanda Anda memang tidak cocok untuk nonton Comika Porn. Comika Porn itu bukan omongan jorok, omongan orang seumur kami. Kami ini emang udah umurnya begitu, bocah-bocah yang kadang-kadang suka ngeliat, ih ngomongnya jorok deh, aneh lu. Ini emang obrolan kami. Makanya Comika Porn itu slogannya bukan untuk yang masih coli. Itu slogannya. Walaupun kadang-kadang coli juga sih, cuman udah ada di masa-masa di mana udah nggak perlu coli, orang udah punya pasangan. Dan kalau misalnya lu happy nonton yang kayak gini-gini, silakan bergabung dengan Comika Porn edisi spesial Hari AIDS yang dilakukan tanggal 1 Desember 2023 di Usmar Ismail Jakarta Kuningan. Enak tuh, naik Transjakarta enak, parkiran enak, enak lah. Itu tempat cukup strategis dan juga cukup historis karena Betul. di situ ada spesial gue yang pertama di situ. Nah, nanti akan dipandu oleh Wawan Cikuk, the master of perewean. Dengan Ristek juga cerita-cerita ngewenya lucu banget dah. Iya sih. Lucu itu orang anjrit. Iya. Kalian tahu kisah dia lepas keperjakaan nggak? Nggak tahu. Waduh, itu ceritanya juga lucu banget. Dan ceritanya dia tuh cukup umum. Banyak cowok kehilangan keperjakaan karena kakak kelas cewek. Banyak kayak gitu. Keren dia. Ristek salah satunya. Terus selain ada Ristek, ada Musdalifah Basri, ada Popon Kerok. By the way, Iva sampai dengan hari ini beatnya dia yang dibawa ke kosan, bawa ke rumah kosong ya. Itu masih salah satu beat terbaik, tapi juga tipis-tipis. Ini kayaknya salah ini beat. Ketawanya kayaknya salah gue. Nanti mungkin dibawain sama Iva, mungkin juga enggak. Akan ada Popon Kerok juga, ada Indra Firmawan, ada Fajar Nugra dan Marcel Widianto. Nah, Marcel Widianto ini mungkin ini dia sejak berantem kedua sama istrinya udah naik lagi belum sih? Kan dia berantem lagi tuh. Berantem lagi. Iya kan, yang pertama berantem, habis itu baikan, terus sekarang berantem. Oh, berantem lagi? Iya, baikan. Baru ya. Pernikahan awal-awal biasa kayak itu. Pernikahan awal-awal. Iya. Iya, jadi gimmick ya itu ya? Apa? Katanya dijadiin gimmick. Katanya. Tapi si Jason tuh berarti tipikal, kan ada juga tuh perempuan yang tipikal yang kalau berantem tuh ini apa langsung dipublikasikan. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Ada Mas Panji banyak. Ada. Nah, kayaknya Jason kayak gitu. Sementara Jason kan terkenal ya, jadi kan rame mulu. Waktu itu gue pernah ngeliat Marcel waktu pertama kali berantem, dia langsung ngisi Comika Trifecta kan, naik ke atas panggung, selesain dulu, bisa gak sih? Jangan langsung lu umbar-umbar ke sosmed. Lucu banget dah Marcel dah. Ya, jadi sekali lagi ada Ristek, Iva, Popon, Primawan, Marcel, Fajar Nugra dengan host Wawan Cikuk. Lu bisa nonton langsung di Usmar Ismail atau nonton live streaming. Untuk tiket Usmar Ismail dan tiket live streamingnya semuanya bisa dibeli di aplikasi Comika Event. Pokoknya jadwal stand up, tiket stand up, nonton live streaming stand up di aplikasi Comika Event. Kalau mau pakai kode promo gue dengan potongan 10% untuk beli tiket live streaming plus replay, pakai aja kode promo
gede-gede caps lock nyambung virus tawa Panji. Ya, live streaming replay berarti kalau misalnya lu kelupaan atau internet lu jeprut masih bisa ditonton ulang sebagai fitur. Apalagi itu aja informasinya dari gue. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Anda Wawan, Popon, Primawan, Iva, ada yang mau sampaikan? Mungkin gue bilang selama gue berkarir di stand up, gue kayaknya nggak pernah ngomongin yang hal-hal kayak gini gitu. Jadi mungkin kemarin pengalaman gue di Jepang bisa cukup ada cerita lah tentang apa yang gue bawa nanti. Gokil. Gue nggak prostitusi, cuma unik-unik aja. Image kita tentang Jepang kan kayak gimana gitu. Tonton, tapi pas gue datang ke sana ternyata nggak seperti yang gue duga gitu. Intinya gitu. Ya soalnya kan Primawan kan submisif ya. Sementara kan katanya cewek Jepang juga submisif. Nanti kalau Indra Primawan ketemu cewek Jepangnya gini, Primawannya gini. Dibalas nggak gini. Nggak mulai. Oke, kalau gitu. Popon, Wawan, Iva, dan Primawan, terima kasih banyak sudah hadir di obrolan ini. Terima kasih Mas. Banyak Mas Panji. Sehat-sehat di New York. Ya, thank you. Saya akan oh iya. Padahal di sini cerita prostitusinya juga lucu-lucu. Gawat juga ya. Ya pasti lucu. Gue tinggal kan di Flushing, Queens. Itu ada Chinatown terbesar di New York. Nah, tempat prostitusi di Chinatown itu rata-rata fasadnya, tampilan depannya itu salon. Jadi kalau misalkan ada warna-warni lampunya lebay dan ada mbak-mbak berdiri di depan salon, nah itu sebenarnya tempat prostitusi. Sebenarnya ada banyak cerita-cerita kapan-kapan lah ya. Tapi untuk yang pengen nonton, silakan nonton langsung di Comikapon. Gua akan mantau lewat live streaming. Sukses ya semuanya, pecahkan. Thank you. Bye-bye. Terima kasih Terima kasih banyak Mas Panji.